Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, perkenalkan nama saya Dwi Putri Afriani dengan NIM 411-200-114 dari Fakultas Teknik Sipil ingin menjelaskan tentang wakil berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan di sebuah negara memerlukan sebuah bahasa yang seragam sehingga kelangsungan pendidikan tidak terganggu. Bahasa Indonesia saat ini banyak kehilangan eksistensinya. Dampak arus globalisasi dan kemajuan zaman yang semakin tinggi dan pesat mengakibatkan banyak bahasa yang tidak dijaga sehingga lama laut kemudiannya hilang dengan masuknya bahasa luar. Pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan oleh pemakaian bahasa campuran. Misalnya, penggunaan kata which is, literally, or basically mendadak menjadi populer. Sebenarnya, kata-kata ini adalah bentuk kosakata dasar dan biasa dalam bahasa Inggris. Sehubung dengan semakin maraknya penggunaan bahasa campuran yang digunakan dalam sehari-hari, perlu adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Lalu di sini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang benar pada kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, bagaimana cara memperluas penggunaan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, apa faktor penyebab maraknya penggunaan bahasa asing oleh masyarakat Indonesia. Mari kita bahas yang pertama, yaitu bagaimana penggunaan bahasa Indonesia secara benar pada kehidupan sehari-hari. Dalam Ikrar Sumpah Pemuda, salah satunya adalah pengakuan bahasa Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanah air dan bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus menyesuaikan kaidah bahasa baku. Kaidah-kaidah bahasa yang dimaksud tersebut meliputi: pertama, tata bentuk; kedua, tata bunyi; ketiga, tata kalimat; keempat, tata makna; dan terakhir, kelima, yaitu tata tulis. Bahasa Indonesia yang benar adalah pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Lalu kita akan membahas bagaimana cara memperluas penggunaan bahasa Indonesia. Banyaknya akulturasi bahasa menyebabkan kurangnya pengetahuan kita akan kosakata bahasa Indonesia. Jika hal ini terus terjadi, tidak mustahil bahasa Indonesia yang asli akan pudar seiring dengan berjalan waktu. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, kita harus memperluas pengetahuan kita akan kosakata bahasa Indonesia. Hal mudah dapat kita terapkan untuk memperluas kata-kata sebagai berikut. Pertama, ada memperhatikan kata-kata baru. Kedua, ada membaca buku. Dan ketiga, ada memanfaatkan kamus bahasa Indonesia yang telah tersedia. Yang terakhir, ada faktor penyebab maraknya penggunaan bahasa asing oleh masyarakat Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemakaian bahasa asing, antara lain, pertama, ada keegoisan paradigma masyarakat yang menilai bahwa penggunaan bahasa asing memiliki nilai yang lebih unggul. Kedua, ketidakpahaman masyarakat dalam mencari istilah asing tersebut dalam pendanaan bahasa Indonesia. Lalu, ada proses penyerapan istilah asing dalam bahasa Indonesia. Pertama, ada proses adopsi. Proses adopsi adalah proses terserapnya bahasa asing karena pemakaian bahasa tersebut mengambil kata asing yang memiliki makna sama secara keseluruhan tanpa mengubah lafaz atau ejaan dengan bahasa Indonesia. Contohnya adalah hotdog. Kedua, proses adaptasi. Proses adaptasi adalah proses diserapnya bahasa asing akibat pemakaian bahasa mengambil kata bahasa asing tetapi ejaan atau cara penulisannya berbeda disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Contohnya, maksimal yang ejaan atau penulisannya dalam bahasa Inggris menggunakan X, sedangkan ejaan maksimal atau penulisannya dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf K. Lalu di sini ada proses yang ketiga, proses terjemahan. Proses terjemahan adalah
kosakata dari bahasa asing yang dicairkan padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, uji coba yang kita sering sebut tryout dan rumah kaca yang kita sering sebut dengan greenhouse. Lalu yang terakhir ada proses kreasi. Proses kreasi hampir mirip dengan terjemahan, tetapi tidak harus memiliki bentuk yang sama. Misalnya, dalam bahasa asing ditulis satu kata, sedangkan dalam bahasa Indonesia ditulis dengan 1 sampai 2 kata, suku kata. Contohnya adalah telepon genggam atau dalam bahasa Inggrisnya handphone, dan berhasil guna atau dalam bahasa Inggrisnya efektif. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kosakata bahasa asing makin marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena keegoisan paradigma masyarakat yang menilai bahwa penggunaan bahasa asing memiliki nilai yang lebih unggul dan ketidakpahaman masyarakat mencari istilah asing ke dalam peranan bahasa Indonesia. Selain itu, penjamuran bahasa Indonesia internasional merupakan lambang hierarki yang menunjukkan status sosial pendidikan dan kehormatan. Pada era global ini, berbahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Setiap orang dituntut untuk bisa berbahasa internasional agar dapat berhubungan dan bernegosiasi dengan siapa aja di seluruh dunia. Lalu, ada saran. Penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat Indonesia diharapkan dapat meningkatkan dan terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berhenti mencampur adukan terminologi bahasa asing dalam percakapan. Terasa aneh bila terminologi bahasa asing itu kita ucapkan sepotong-potong, campur aduk dengan bahasa Indonesia. Serta kita perlu merubah pola pikir bahwa bahasa asing lebih terasa elit daripada bahasa Indonesia. Sekian pemaparan dari presentasi yang telah aku buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.